Saya pernah berpikir bahwa rahasia terbesar dalam hidup ini bisa kusimpan selamanya, terkubur dalam di antara hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur. Saya salah. Hari itu, ketika buku itu terbit, segalanya runtuh seperti gelombang pasang di pantai Ancol yang tiba-tiba menerjang tanpa ampun. Bibit, kakak perempuan saya satu-satunya, menerbitkan cerita coming out saya tanpa sepatah kata pun padaku terlebih dahulu. Nama saya Arga. Saya lahir dan besar di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta Selatan, di mana suara adzan dari masjid kecil di gang selalu bercampur dengan klakson angkot dan tawa anak-anak bermain bola di lapangan tanah. Ayah dan ibu adalah orang tua biasa, pegawai negeri yang hidup dari gaji pas-pasan tapi penuh kasih sayang. Bibit, kakak saya, lebih tua 5 tahun, selalu menjadi pelindung saya sejak kecil. Dia yang mengajari saya naik sepeda, yang membela saya saat diganggu teman sekolah, yang selalu bilang, kita berdua saja cukup, gak? Kita saling jaga. Tapi sejak remaja, saya tahu ada yang berbeda dalam diri saya. Saat teman-teman sebaya mulai membicarakan gadis-gadis di kelas, hati saya justru berdegup kencang saat melihat Rio, teman satu tim basket di SMA. Rio, dengan senyumnya yang lebar dan mata yang selalu tertawa, membuat dunia saya terasa lebih cerah. Kami berteman dekat, sering pulang bersama naik angkot, berbagi earphone mendengarkan lagu-lagu Peter Pan atau Sheila on 7. Tapi perasaan itu saya pendam dalam-dalam. Di Indonesia ini, menjadi gay bukanlah hal yang mudah diterima. Keluarga kami Muslim taat, tetangga selalu mengawasi, dan berita tentang penyimpangan sering menjadi bahan gosip. Saya coming out pertama kali kepada Bibit saat kuliah di Universitas Negeri di Jakarta. Malam itu hujan deras mengguyur kota, kami berdua di kamar kosannya yang kecil di Tebet. Saya gemetaran, air mata sudah menggenang. Bit, aku suka cowok. Aku gay. Bibit diam lama, lalu memeluk saya erat. Kamu tetap adikku, gak? Aku sayang kamu apa adanya. Itu adalah momen terindah, rasa lega yang tak ternilai. Sejak itu, Bibit menjadi tempat curhat saya. Dia mendengarkan cerita tentang Rio, tentang rasa takut saya jika keluarga tahu, tentang mimpi saya hidup bebas suatu hari nanti. Rio dan saya akhirnya bersama setelah lulus SMA. Kami kuliah di kampus yang sama, jurusan yang berbeda, tapi selalu bertemu di kantin atau taman belakang. Hubungan kami rahasia, tapi penuh kehangatan. Kami jalan-jalan ke Monas saat malam, makan bakso di pinggir jalan, atau sekadar duduk di kamar kos Rio mendengarkan musik sambil saling genggam tangan. Rio adalah orang yang tenang, pekerja keras, anak pedagang kecil di pasar minggu. Dia bilang kita jalani saja dulu, gak? Nanti pasti ada jalan. Saya percaya padanya. Bibit tahu semuanya. Dia bahkan pernah bertemu Rio saat kami bertiga makan malam di warung nasi goreng Aurit. Bibit tersenyum bilang Rio orang baik. Saya pikir, dengan Bibit di sisi saya kuat menghadapi dunia. Tapi ternyata Bibit punya rencana sendiri. Dia seorang penulis lepas, sering menulis cerpen untuk majalah wanita atau blog pribadi. Beberapa tahun lalu, dia mulai menulis buku autobiografi keluarga, katanya untuk mengabadikan kenangan kami. Saya ceritakan banyak hal padanya, termasuk perjuangan coming out saya, tanpa sadar bahwa itu akan menjadi bagian dari bukunya. Hari buku itu terbit, saya sedang bekerja di kantor desain grafis di Sudirman. Ponsel bergetar, pesan dari teman kuliah, "Ga, buku kakakmu bestseller nih." Cerita coming out-nya menyentuh banget. Hati saya langsung dingin. Saya buka aplikasi toko buku online, cari judulnya, Rahasia Keluarga Kita. Sampulnya foto keluarga kami dulu, tersenyum bahagia. Deskripsinya, kisah nyata seorang kakak yang menyaksikan perjuangan adiknya keluar dari lemari, di tengah masyarakat Indonesia yang keras. Saya langsung pulang, tangan gemetar memegang setir mobil di kemacetan Jakarta yang biasa. Sampai rumah, ibu dan ayah sudah membaca buku itu.
Wajah mereka pucat. Arga, ini benar, tanya ayah pelan, suaranya bergetar. Ibu menangis diam-diam, Bibit belum pulang dari launching buku di Gramedia Matraman. Malam itu, rumah terasa seperti kuburan. Saya duduk di kamar, membaca buku itu. Bibit menulis dengan indah, penuh empati, adikku, Arga, adalah pahlawan bagi dirinya sendiri. Dia berani mencintai di tengah badai prasangka. Tapi kenapa tanpa bilang padaku? Kenapa cerita pribadi saya jadi konsumsi publik? Nama saya diubah sedikit, tapi detailnya terlalu jelas. Basketsma, kos di Tebet, bahkan nama Rio disamarkan jadi Drian. Saya merasa dikhianati. Rahasia yang saya simpan bertahun-tahun yang hanya Bibit tahu selain Rio, kini dibaca ribuan orang. Besok, tetangga pasti bergosip. Keluarga besar di kampung pasti marah. Dan Rio, bagaimana jika dia tahu? Pagi berikutnya, Jakarta bangun dengan kabut polusi tipis, tapi hati saya lebih keruh. Saya tidak ke kantor, bilang sakit. Bibit pulang subuh, wajahnya lelah tapi bangga. Gak, buku itu laris. Banyak yang bilang terinspirasi. Saya menatapnya dingin. Kenapa nggak bilang aku dulu, Bib? Dia diam, lalu duduk di samping saya. Aku mau bantu orang lain, gak? Banyak gai di Indonesia yang menderita sendirian. Ceritamu bisa jadi harapan. Saya tertawa pahit. Ceritaku. Ini hidupku, Bib. Bukan bahan buku. Bibit menangis. Ma, aku pikir kamu akan bangga. Aku ubah nama, detailnya samar. Tapi sudah terlambat. Ponsel saya banjir pesan. Teman kantor, Arga, kamu gaya. Saudara jauh, astagfirullah, apa ini benar? Bahkan ada ancaman anonim, hati-hati, penyimpang. Saya matikan ponsel, tapi dunia sudah tahu. Rio menelepon malam itu. Suaranya tenang seperti biasa. Aku baca bukunya, gak? Kakakmu nulis bagus. Saya menangis di telepon. Ma, Rio. Aku nggak tahu. Dia diam lama. Aku takut, gak? Keluargaku konserati. Kalau mereka tahu kita. Kata-katanya menggantung, tapi saya paham. Rio takut kehilangan segalanya. Keesokan harinya, ayah panggil saya ke ruang tamu. Arga, kami sayang kamu. Tapi ini sulit diterima. Ibu menangis lagi. Kamu bisa berubah, nak. Kita ke Ustad. Hati saya hancur. Saya yang selalu patuh, yang bantu ayah perbaiki motor, yang antar ibu ke pasar, kini dilihat sebagai penyimpang. Bibit mencoba membela. Ayah, ibu, Arga tetap anak kita. Dia nggak salah mencintai. Tapi ayah marah pada Bibit juga. Kamu yang salah, nerbitin buku begini. Bikin malu keluarga. Rumah jadi medan perang diam. Saya sering keluar, jalan sendirian di Taman Suropati, memandang pohon-pohon tua yang tenang, iri pada mereka yang tak punya rahasia. Saya bertemu Rio di kai kecil di Kemang, tempat rahasia kami dulu. Dia terlihat kurus. Gak, aku perlu waktu. Kata-katanya seperti pisau. Keluargaku sudah curiga. Aku nggak siap kalau semua tahu. Saya mengerti, tapi sakitnya luar biasa. Kami yang sudah 5 tahun bersama, mimpi bangun rumah kecil di Bogor, kini terancam runtuh karena buku Bibit. Bibit datang ke kamar saya malam itu. Gak, aku salah. Aku mau tarik buku itu. Tapi sudah terlambat, cetakan pertama habis, edisi digital laris. Media mulai hubungi Bibit untuk wawancara, bagaimana rasanya punya adik gay. Bibit tolak semua, tapi kerusakan sudah terjadi. Saya mulai merasa tertekan. Di kantor, bisik-bisik rekan kerja. Itu Arga yang di buku itu. Saya ambil cuti panjang. Malam-malam, saya nangis sendirian, ingat masa kecil dengan Bibit, bagaimana dia lindungi saya dari bullying.
Kenapa sekarang dia yang membunuh saya secara sosial? Tapi di tengah kegelapan ada cahaya kecil. Seorang pembaca buku itu hubungi saya lewat Instagram anonim, terima kasih ceritanya. Aku juga gay di kota kecil. Sekarang aku berani coming out ke teman. Pesan serupa datang bertubi. Saya sadar cerita saya, meski dipaksa terbit, menyelamatkan orang lain. Rio akhirnya datang ke rumah. Kami bicara panjang di teras belakang. Aku takut kehilangan kamu, Gak. Tapi aku juga takut hidup bohong terus. Kami pelukan lama di bawah bintang Jakarta yang redup karena polusi. Mungkin ini akhir, mungkin awal baru. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Jakarta dengan hujan musonnya seolah ikut menangisi nasib saya. Ayah semakin pendiam, sering ke masjid lebih lama. Ibu mencoba normal, masak makanan kesukaan saya, tapi matanya selalu basah. Bibit sibuk dengan konsekuensi bukunya, undangan talkshow, kritik dari kelompok konservatif, bahkan ancaman. Saya putuskan keluar rumah sementara, pindah ke kos teman di Depok. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk keluarga, saya punya waktu berpikir. Rio jarang hubungi, katanya butuh ruang. Hati saya kosong, seperti jalan Sudirman saat libur panjang. Bibit datang menemui saya suatu sore, bawa nasi padang kesukaan. Gak, aku mau jelasin. Dia cerita panjang. Awalnya, buku itu hanya autobiografi keluarga biasa. Tapi saat menulis, dia sadar cerita coming out saya begitu kuat, bisa jadi inspirasi. Aku egois, Gak. Aku pikir dengan terbitnya buku ini, masyarakat lebih paham. Aku mau ubah Indonesia jadi lebih toleran. Saya diam mendengar. Bibit menangis. Tapi aku lupa tanya kamu. Aku khianati kepercayaanmu. Kami pelukan seperti dulu saat kecil. Aku main kamu, Bit. Tapi luka ini dalam. Bibit bilang dia akan donasikan royalti buku ke yayasan di Jakarta, seperti Arus Pelangi. Biar ceritamu bermanfaat. Pelan-pelan keluarga mulai berubah. Ibu telepon bilang baca artikel tentang mulai paham itu bukan pilihan. Nak, ibu salah. Kamu anak ibu apapun. Ayah lebih lambat, tapi suatu hari dia bilang kalau kamu bahagia, ayah ikhlas. Kata-kata sederhana, tapi berarti dunia bagi saya. Rio akhirnya putus. Gak, aku belum siap. Ma. Pesan terakhirnya. Saya nangis semalaman tapi pagi harinya saya bangkit. Hidup harus lanjut. Buku Bibit jadi bestseller, dibahas di media. Ada pro, akhirnya suara terdengar. Ada kontra, ini propaganda barat. Tapi yang penting banyak anak muda hubungi saya, cerita perjuangan mereka. Saya mulai balas jadi pendengar seperti Bibit dulu bagi saya. Saya kembali ke rumah keluarga. Malam itu kami makan bersama, bicara terbuka. Bibit bilang ini bab baru kita. Saya tersenyum meski luka masih ada. Setahun berlalu, Jakarta tetap ramai, tapi hati saya lebih tenang. Buku Bibit cetak ulang berkali-kali, jadi buku wajib di beberapa komunitas. Bibit sering diundang seminar, bicara tentang toleransi. Dia bilang semua gara-gara Arga, adikku yang berani. Saya bertemu orang baru, namanya Dika, aktivis di komunitas Jakarta. Kami kenal di acara diskusi buku Bibit. Dika ramah, cerdas, matanya penuh harapan. Kami mulai jalan bareng ke Museum Macan atau sekadar ngopi di Senopati. Perasaan lama kembali, tapi kali ini lebih matang. Keluarga pelan-pelan terima. Ibu bahkan tanya tentang Dika, orangnya baik ya, Nak. Ayah diam saja, tapi tak marah lagi. Bibit jadi demak comblang, sering ajak Dika makan malam di rumah. Tapi konflik belum selesai. Ada demo kelompok anti di depan toko buku saat launching edisi baru. Bibit dapat ancaman lagi. Saya khawatir, tapi Bibit tegar.
Ini harga perubahan, Ga. Rio hubungi lagi suatu hari. Ga, aku menyesal putus. Aku sekarang lebih berani. Tapi saya sudah move on, semoga kamu bahagia, Rio. Saya sadar, pengkhianatan Bibit meski sakit membawa berkah. Rahasia saya jadi cahaya bagi banyak orang. Konflik memuncak saat Bibit diundang talkshow nasional. Topik di Indonesia, penyimpangan atau hak asasi. Bibit tampil berani, cerita tentang saya tanpa nama. Tapi ada narasumber lain, Ustadz terkenal, bilang dosa besar, harus diobati. Malam itu, media sosial ramai. Tagar tolak trending, banyak serang Bibit dan bukunya. Rumah kami didemo kecil-kecilan oleh tetangga. Ayah marah besar. Bibit, kamu bikin keluarga susah. Saya bela Bibit. Ayah, ini bukan salah Bibit saja. Ini masyarakat kita yang belum siap. Kami bertengkar hebat pertama kali dalam hidup. Saya dan Dika semakin dekat. Dia ajak saya ikut kegiatan komunitas dukung anak-anak gay di daerah. Saya lihat penderitaan mereka, diusir keluarga, kehilangan pekerjaan. Hati saya tergerak. Bibit depresi, kurang tidur. Ga, apa aku salah? Saya peluk dia. Kamu buka pintu, Bib. Meski sakit, ini perlu. Pelan-pelan dukungan datang. Artis dukung Bibit, petisi online tolak diskriminasi. Buku jadi simbol perjuangan. Akhirnya, badai reda. 2 tahun setelah buku terbit, keluarga kami lebih kuat. Ayah ikut pengajian yang toleran, paham Islam rahmatan lil alamin. Ibu jadi relawan di yayasan bantu ibu-ibu punya anak lebih. Bibit tulis buku lanjutan kali ini dengan persetujuan saya. Judulnya Setelah Coming Out, Kisah Keluarga Biasa. Kami tulis bersama cerita rekonsiliasi. Saya dan Dika resmi pacaran, keluarga terima. Kami rencana nikah sederhana, meski tak resmi di mata negara, tapi di hati kami cukup. Rio kawin dengan perempuan, punya anak. Dia kirim ucapan selamat. Kamu inspirasi aku, Ga. Bibit bilang suatu malam sambil minum teh di teras, ma lagi, Ga. Tapi lihat sekarang, kita bahagia. Saya tersenyum. Pengkhianatan itu jadi anugerah. Di Indonesia yang keras, kami belajar mencintai apa adanya. Hidup berlanjut, penuh harapan. Rahasia jadi kekuatan, pengkhianatan jadi pengampunan. Kami, keluarga kecil di Jakarta, jadi saksi bahwa cinta selalu menang.